teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya Yusradi Usman Alga ini. Mudah-mudahan kita sehat terus dan selamat dari COVID, dan COVID ini juga cepat berlalu sehingga kita bisa beraktivitas sebagaimana biasanya. Dan buat teman-teman, terima kasih banyak ya sudah men-subscribe, men-share channel ini. Mudah-mudahan bisa menginspirasi kita semua. Dalam kesempatan yang baik ini, bersama kita sudah bergabung Maisyarah Rahmi Hasan. Nah, Ibu Mai ini dosen di IAIN Samarinda, dan menariknya lagi beliau terpilih sebagai anggota Komisi Fatwa di MUI Kalimantan Timur. Langsung saja kita ngobrol sama Bu Mai. Assalamualaikum Bu Mai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Yusradi. Apa kabar Bu Terima Mai? kasih. Ya, alhamdulillah baik, kabar baik alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, sama-sama, dan makasih juga atas waktu dan sudah berkenan berbagi cerita di channel kita ini. Sama-sama, Bang. Ya, Bu Mai, gimana ceritanya sampai bisa ke Samarinda? Oke, baik. Terima kasih Bang Yusradi dan semuanya yang bergabung di YouTube-nya Bang Yusradi. Mudah-mudahan tambah banyak subscribernya ya Bang ya. Karena channel ini sangat luar biasa. Kontennya sangat menginspirasi banyak orang, tentunya generasi milenial ya, untuk menjadi generasi selanjutnya. Kalau cerita nih kenapa bisa sampai ke Samarinda itu panjang ceritanya Bang sebenarnya. Jadi sebelumnya itu saya beserta suami itu tinggal di Malaysia karena sedang melanjutkan studi S2 dan S3. Namun di tahun 2015 kebetulan suami juga orang Aceh Bang, kebetulan orang Aceh Tamiang, diterima menjadi pegawai negeri sipil CPNS di Lembaga Administrasi Negara dan penempatannya itu di Samarinda. Nah, itulah kisah kenapa akhirnya saya kemudian ikut suami dan pindah ke Samarinda dari Malaysia. Itu tahun 2015. Jadi baru jalan 6 tahun di Samarinda ini. Itu awal mulanya kami ini ya terdampar istilahnya, karena memang tidak ada rencana untuk menetap ataupun pindah kerja di negeri orang, karena dalam proses wawancara ketika CPNS itu suami saya memang pengennya di Aceh, kebetulan kan juga satu-satunya laki-laki di keluarga, jadi pengen menjaga orang tua. Namun takdir berkata lain, akhirnya kita pun pindah di Samarinda, karena pas keluar pengumuman namanya itu diterimanya di Lembaga Administrasi Negara Samarinda. Itu ceritanya Bang. Jadi akhirnya kami pindah ke sini. Iya. Suami dari Aceh. Kalau Bu Mainya? Ya, saya dari Aceh juga, tepatnya di Gayo Luas, Bang Kejelen. Oh, Gayo Luas. Gayo Luas di mananya? Gayo Luas di Desa Remah, Kecamatan Kota Panjang. Kota Panjang ya. Jadi ini kampung dengan kampungnya Pak Bupati nih. Pak Bupati Amrul. Iya. Orang Kota Panjang juga. Ya. Jadi kalau di Gayo Luas sekolahnya dulu, Bu? Dulu sekolahnya SD Negeri Remah Baru, Kota Panjang, tamat SD langsung nyambung ke pesantren Madrasah Ulumul Quran Yayasan Bersama Ulum Langsa. Jadi MTS sama madrasah aliyahnya 6 tahun tuh di Langsa. Habis itu kuliahnya ke Al Azhar Mesir, Kairo tahun 2004, tamatnya tahun 2008. Lanjut lagi, jadi nggak ada stop-stopnya Bang. Lanjut terus ke master tahun 2009 sampai 2000, wisudanya 2012. Kemudian lanjut lagi di tahun 2012 ambil PhD-nya, doktornya di International Islamic University Malaysia. Jurusannya adalah fikih usul fikih atau orang sebutnya Islamic Review Knowledge. Jadi
lebih ilmu klasik gitu, kitab-kitab kuras, jurusannya memang agak klasik hukum Islam. Jadi tamat S3 tahun 2019, sebenarnya dari tahun 2012 sampai 2015 itu sudah proses disertasi, tapi karena pindah ke Samarinda, terus jadi agak jauh untuk bolak-balik Samarinda ke Kuala Lumpur, jadi terhambat. Akhirnya 2019 baru selesai, Bang. Tapi Ya, alhamdulillah akhirnya bisa menyelesaikan S3 yang memang sudah, kalau diceritakan banyak sekali kisah-kisahnya yang memang membutuhkan perjuangan, karena kebetulan juga sudah punya anak, jadi membagi waktu kapan harus menyelesaikan disertasi, bekerja juga. Tapi alhamdulillah berkat doa orang tua dan juga keluarga semua serta dukungan semua pihak termasuk dari rekan-rekan kerja di sini, alhamdulillah bisa selesai. ya, Tahun 2019 dokternya, ya. ya. Tapi ini semangat sekolahnya luar biasa. Jadi nggak pernah stop begitu kan? Iya, Jadi iya betul. langsung lanjut sampai PhD. Dan Iya. menikahnya tahun berapa waktu itu? 2010, Bang. Nah, tadi Ketika kan mau selesai S2. Iya. iya, iya. Jadi langsung lanjut S3 dan saat S3 ini anak-anak udah berapa? Saat S3 sudah punya anak satu pas masuk S3-nya. Ya. Terus pas sudah selesai udah punya anak dua, Bang. Sebenarnya tiga, tapi satu meninggal ketika lahir. Iya, iya. Ya, jadi udah punya anak tiga, tapi yang ada sekarang alhamdulillah dua. Satu Ya, almarhumah. ya. Seperti itu. Jadi menamatkan S3 dengan tiga anak. Iya. Ya. Dan ini perlu tekad yang besar tentu. Nah, jiwa yang kuat sehingga ini bisa selesai. Jadi bagaimana Bu Mai waktu itu menyikapi antara pekerjaan, kuliah, dan keluarga? Apalagi dengan pas sekolah, pas kuliah, anak pertama meninggal begitu. Ini kan kesedihan yang mendalam begitu ya, bangkit dari situasi itu, kemudian harus berjuang. Nah, bisa diceritakan nggak Bu Mai? Oke. Ya, jadi memang itu tantangan ya Bang, apalagi bagi wanita yang sudah menikah, kemudian punya anak, itu adalah tantangan. Bahkan banyak juga teman-teman yang kemudian bertanya ke saya dengan pertanyaan yang sama, bagaimana membagi waktu untuk ya sebagai mahasiswa, kemudian di keluarga dan juga bekerja. Nah, ini memang menjadi tantangan yang sangat berat Bang. Yang pertama, ya kalau saya, tekad saya sesuatu yang sudah dimulai harus diselesaikan. Jadi apa yang sudah saya mulai, maka saya harus menyelesaikan itu. Memang itu jatuh bangun juga ketika memang kita terkendala biaya juga, ya karena kuliah di Malaysia tentu membutuhkan biaya yang besar. Sementara saya bukan beasiswa, semuanya dibayar sendiri dan didukung oleh orang tua, alhamdulillah diberikan rezeki sehingga bisa mendukung. Dan ada hanya beberapa bantuan-bantuan yang memang tidak khusus membiayai secara full perkuliahan saya. Tapi alhamdulillah Allah karena keyakinan ya Bang ya, karena keyakinan yakin bahwa yang pertama tadi saya punya prinsip apa yang sudah saya mulai saya harus selesaikan, dan yang kedua saya yakin kalau memang itu rezeki saya, Allah akan mudahkan jalan itu. Jadi walaupun memang terhambat, bahkan saya pernah jadinya cuti 2 tahun karena melahirkan anak yang ketiga, dan memang tidak pegang disertasi sama sekali. Tapi pada tahap di mana saya mendapatkan peringatan dari kampus juga untuk menyelesaikan kuliah saya. Jadi mau tidak mau setelah saya kerja, anak-anak saya tidur malam-malam, baru saya akan buka mengerjakan disertasi itu. Nah, jadi di saat orang tidur, di saat itulah saya mengerjakan dan berjuang menyelesaikan disertasi saya. Tapi alhamdulillah berkat dukungan dan juga ada beberapa orang yang kemudian ngasih saran gitu, setiap hari harus nulis 2 halaman, 5 halaman gitu. Alhamdulillah akhirnya selesai. Walaupun itu membutuhkan waktu beberapa bulan. Mungkin kalau dibandingkan orang yang fokus kuliah aja gitu, itu mungkin akan lebih cepat. Tapi ya itu tadi prinsip
prinsip Bang. Jadi kalau sudah dimulai, maka saya akan berusaha untuk menyelesaikan itu. Walaupun memang banyak sekali yang mungkin ya ada sudahlah, mungkin itu bukan rezeki, sudah diselesaikan, tidak usah dilanjutkan. Ada juga kata-kata yang masuk ke saya seperti itu. Tapi Ya. saya yakin kalau memang saya ditakdirkan untuk menjadi seorang dokter, maka alhamdulillah Allah mudahkan Bang. Ya itu kadang-kadang saya mikir juga, wah ini di luar ekspektasi saya gitu. Yang kemudian setelah sidang itu Allah mudahkan, hanya sedikit koreksinya dan dapatkan nilai yang baik, itu juga di luar ekspektasi saya. Karena target saya waktu itu yang penting saya selesai, kemudian saya bisa fokus kerja dan bisa mengurus anak-anak saya. Seperti itu Bang. Ya. Tapi alhamdulillah Allah beri jalannya. Ya, Allah beri jalan dan bahkan lulus dengan memuaskan ya. Ya. Memuaskan. Berapa IPK-nya waktu itu? IPK saya 3,69. Wah, ini kan hebat sekali, Bu Mai. Jadi dengan kondisi seperti diceritakan tadi, bisa seperti itu, dan menyelesaikan, karena memang targetnya juga yang penting selesai. Ya, tapi betul. dengan dapat 65, Ibu membagi waktu dengan anak, keluarga, pekerjaan, ini tentu ya capaian yang hebat sekali begitu. Dan ini luar biasa begitu. Waktu itu Bu Mai kerjanya? Saya kerjanya dosen Bang. Jadi Sudah dosen dari ya? tahun sudah menjadi dosen. Dari tahun 2015 pindah ke Samarinda dengan suami. Terus tahun 2016 itu ada lowongan untuk dosen tetap non PNS tapi bukan PNS di IAIN Samarinda. Jadi ketika itu sebenarnya saya masih di Aceh, tapi karena ada lowongan itu saya kembali kemudian mengikuti seleksi dosen tersebut, dan alhamdulillah rezekinya dan diterima menjadi dosen tetap di IAIN Samarinda sejak tahun 2016. Jadi sambil kerja, sambil ngajar, sambil harus menyelesaikan disertasi. Ya. Seperti itu. Oke. Di keluarga sendiri Bu Mai bersaudara berapa orang? Saya anak pertama Bang. Anak pertama. Dari 6 bersaudara, tapi 2 meninggal dunia karena sakit dan kecelakaan. Jadi sekarang ada 4, 3 orang adik saya. Ya. Alhamdulillah yang adik kedua itu juga S2, sudah tamat S2, Master Education di International Islamic University Malaysia juga. Dan adik yang ketiga itu bisa disebutkan namanya? Bisa, namanya Jusnaini Hasni. Alhamdulillah beliau juga aktif di Aceh, mengabdi, mengajar, dan menjadi ibu rumah tangga alhamdulillah. Adik yang ketiga itu Ajranuddin Hasan, sarjana komputer dari Sriwijaya Palembang. Sekarang juga aktivitasnya kerja di kantor di Gayo Lues. Kemudian juga melakukan bisnis seperti itu. Juga ini developer website bisa seperti itu. Nah, ada yang terakhir yang ke nomor 4 dan 5 itu meninggal dunia Bang. Jadi yang ada sekarang yang nomor 6 itu lagi kuliah di Unsiah jurusan arsitektur. Ya. Kalau Bapak, Ibu pekerjaannya apa? Dua-duanya Bapak Ibu PNS. Bapak sudah pensiun tahun lalu di kantor keuangan ya kalau nggak salah di Gayo Lues. Kalau Mama itu guru sekolah Bang, guru sekolah di Gayo Lues juga. Ya. Pernah jadi kepala sekolah di SD 5 Kota Panjang, kemudian sekarang guru di Desa Tampeng, SD di Desa Tampeng. Iya. Boleh tahu nama Bapak sama Ibu? Ya, nama Bapak Haji Hasan B, SE, dan Ibu Hajah Siti Ramlah, SPD. Ya, pola asuh Bapak Ibu sendiri gimana, Bu Mai? Ke Bu Mai dan adik-adik di rumah. Ya. Alhamdulillah memang berangkat dari semua apa yang
saya dan adik-adik saya dapatkan itu adalah karena pola pendidikan yang kami dapatkan di rumah kalau menurut saya pribadi. Karena yang pertama ibu saya itu adalah anak dari seorang tentara, jadi sangat tegas tapi tidak suka marah-marah gitu. Jadi kita cukup hanya dikasih tahu sekali, alhamdulillah kita tuh sudah paham gitu, tanpa harus dimarah-marahi, diomel-omelin, kita sudah paham itu tidak boleh dilakukan, ini boleh dilakukan seperti itu. Bapak saya juga alhamdulillah orangnya sangat baik sekali dan sangat memahami anak-anaknya. Bahkan khusus anak perempuan tidak pernah kena marah, Bang. Alhamdulillah, iya luar biasa. Dan itu saya rasakan sampai sekarang gitu bahwa kasih sayang seorang bapak itu memang sangat luar biasa. Dan kami itu terbiasa diajarkan apa ya hidup untuk mensyukuri apa yang kita dapat. Jadi kalau misalnya kita tidak akan serta merta dikasih misalnya diberikan ini itu minta ini langsung diberikan enggak, tapi harus melalui proses perjuangan ya, misalnya kalau kita mengerjakan sesuatu baru kita akan diberikan reward seperti itu. Tapi yang paling saya ingat adalah bahwa dulu memang kehidupan kita walaupun memang keluarga PNS, bapak dan ibu adalah PNS, ya punya penghasilan yang cukup, alhamdulillah gitu. Tapi kita tidak diberi apa ya pemahaman untuk kita bisa hidup senang-senangan gitu, tapi harus berjuang seperti itu. Jadi hal itu yang tertanam sehingga kami apa ya tidak serta merta meminta sesuatu itu langsung minta tanpa berusaha dulu. Gitu. Dan alhamdulillah yang paling saya ingat itu adalah ketika saya masuk pondok, kakek saya kebetulan tentara itu sangat mandiri dan tepat waktu. Sehingga satu hal yang saya paling ingat itu adalah gimana caranya kamu ketika azan, kalau terlambat bangun itu sebelum iqomah kamu harus sudah di masjid. Hal itu yang saya terapkan sehingga dalam kehidupan saya sampai saya bekerja pun itu harus selesai gitu. Jadi sebelum deadline itu ada gitu ya. Jadi harus selesai sebelum itu. Apapun caranya, seperti apa yang kamu bisa, kamu harus berusaha. Ketika sudah waktunya harus mengumpulkan, maka kamu harus sudah mengumpulkan. Tidak boleh lewat daripada waktu itu. Itu yang terus tertanam di hati saya sampai sekarang dan alhamdulillah sampai bekerja pun saat ini ya alhamdulillah berusaha untuk tidak ini lewat daripada deadline yang ditentukan. Ya kalaupun misalnya ada deadline yang mundur gitu itu karena ada apa ya kemudahan ataupun peluangan yang diberikan oleh pihak-pihak yang bekerja sama dengan kita. Ya. Seperti itu Bang. Jadi intinya ya tidak apa ya tidak boleh berlebih-lebihan, terus selalu bersyukur dan tidak pernah merasa misalnya oh anak PNS gitu ini tidak pernah tidak boleh seperti itu. Bahkan hubungan dengan orang misalnya ketika ini harus selalu hormat, tamu datang tuh harus ramah, tidak boleh sombong dan sebagainya itu yang tertanam bagi kami alhamdulillah dan itu terus terus mendarah daging dan selalu kami ingat dengan kami kepada Ya, ya. Jadi memang nggak terlepas dari pola di keluarga, sehingga ini jadi role model, pada akhirnya jadi pembiasaan yang terbawa sampai sekarang, bahkan di tempat kerja ya Bu Maya. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan terus bisa seperti itu. Ya, ya, amin. Bahkan juga ke anak-anak dan termasuk pendengar yang menonton channel kita ini nantinya. Bu Maya sendiri pas sekolah sampai kuliah itu secara akademik memang menonjol. Alhamdulillah Bang. Jadi dulu pas SD alhamdulillah selalu juara 1 sampai kelas 6. Dari kelas 1 sampai kelas 6 selalu juara 1 alhamdulillah. Saya memang orangnya selalu bertekad. Jadi sejak saya di kelas 4 SD saya sudah punya cita-cita untuk sekolah di pondok pesantren Madrasah Ulumul Quran yang waktu itu sangat terkenal Bang. Ya, jadi hanya 4-5 orang saja orang Kayubes yang sekolah di situ. Jadi sejak kelas 4 saya sudah punya komitmen. Jadi kata-kata ada tetangga yang satu kecamatan di Kota Panjang waktu itu mereka kebetulan diterima sekolah di sana. Jadi ketika mereka pulang saya selalu tanya, jadi harus apa yang disiapkan, kita harus seperti apa. Saya ngajinya harus
dilancarkan, harus bagus seperti itu. Jadi saya berusaha Bang. Dan alhamdulillah ketika tamat SD saya mencoba ke Langsa, waktu itu diantar orang tua, kan jauh ya Bang dari Gayo Luas, harus nyambung dulu ke Medan, dari Medan harus nyambung lagi ke Langsa. Itu saya lalui alhamdulillah dan saya diterima di pesantren Madrasah Ulumul Quran. Bagi saya ketika itu Masya Allah saya seperti yaitu karena cita-cita saya ingin sekolah di situ, saya sangat bersyukur. Jadi apapun saya akan lalui, walaupun sangat berat Bang. Ketika pertama saya berada di sana, tidak punya teman, tidak punya kenalan, bahasa Indonesia pun masih susah karena kita biasa bahasa Gayo ya. Iya, Jadi aduh sangat sangat kulot orang kampung kayak gitu, baru orang kampung mungkin ke kota ya. iya. Seperti itu. Iya. Bahkan ketika lulus itu diantar sama kakek, ya saya nangis Bang. Saya nangisnya malam-malam sampai teman-teman saya itu terbangun. Katanya kenapa Mai, kamu kenapa nangis katanya itu. Saya takut karena jauh kali mau pulang nggak bisa. Iya. Nah itulah yang terus terkesan, bahkan teman-teman saya di pondok itu selalu ingat gitu kisah itu. Tapi alhamdulillah karena tekad, ini adalah kemauan sendiri, tidak ada paksaan, maka harus dilalui dan dijalani dengan baik. Ya alhamdulillah Bang, selama di MTS Madrasah Tsanawiyah di sana saya walaupun tidak juara 1 tapi di kelas inti dan pernah dapat 4 besar, juara 4 besar. Di Aliyah alhamdulillah saya kembali ini Bang, karena di Aliyah itu kan berkumpul dia sesuai jurusan. Kalau di Tsanawiyah itu berkumpul semua di situ, kan dari orang-orang daerah seluruh Aceh di situ. Jadi ya paham-paham lah kita pun kan. Ya, jadi pas Aliyah itu berkumpul karena saya tuh sukanya jurusan keagamaan, saya ambil madrasah Aliyah keagamaan, MAK namanya MAK. Nah, di situ alhamdulillah Bang, saya kembali lagi menjadi juara 1. Kalau kemarin ya jurusannya biologi, kan fisika semua dipelajari ya mungkin ya semua orang kan pasti punya kelebihan dan kekurangan, dan ya itulah menyebabkan beraneka ragam orang kan, dan alhamdulillah ketika sudah masuk MAK ini ya bisalah dikondisikan, alhamdulillah bisa bersaing sehat dengan semua teman-teman saya dari seluruh Aceh di Madrasah Ulumul Quran. Ya, tapi waktu pas Aliyah itu nggak nangis lagi ya? Oh enggak Bang, itu hari pertama aja Bang. Karena nggak bisa bahasa Indonesia. Ya, just joke, Bu Mai. Iya. Jadi kadang-kadang lucu kalau ingat kisah tuh. Iya. Jadi ini menarik. Sejak SD itu sudah punya mimpi, nah meneruskan ke Ulumul Quran gitu kan, dan perjuangan ke sana juga luar biasa. Karena dari Gayo Luas ke Medan, kemudian muter begitu. Karena memang akses tengah ini kan buruk sekali ya. Transportasinya buruk. Saya nggak tahu waktu itu masih masa konflik atau sudah damai ya? Masa konflik masih konflik ya. Iya, masuk di yang masih KTP merah putih. Ya, kebetulan saya kan juga dari Aceh. Di Acehnya Takengon. Jadi pas masa konflik itu juga nggak lewat pesisir, tapi pakai konvoy dari Takengon Gayo Luas sampai ke Medan, dan pulangnya setahun sekali waktu itu. Dan ya karena kita pulang juga mikir waktu itu. Nah balik ke cerita sekolah tadi. Nah syukurnya tadi nggak nangis lagi Bu Mai waktu pas Aliyah itu ya. Iya, alhamdulillah. Dan bahasa Gayonya juga tadi diceritakan ya, bahasa Indonesia juga saya yakin itu pasti bahasa Indonesia dialek Gayo begitu. Ya, jadi aksen Gayonya itu kelihatan, aksen Gayo luasnya begitu ya. Nah, jadi secara akademik tadi alhamdulillah menonjol dan juara lagi. Nah, secara non akademik juga aktif waktu sekolah itu sampai Aliyah. Iya, alhamdulillah Bang. Jadi karena saya tuh sebenarnya orangnya suka seni. Dulu dari SD itu penari binas. Itu setiap ada acara ya saya pasti ikut, karena kebetulan Bapak memang darah seninya sangat luar biasa. Pelatih saman Bang, alhamdulillah Bapak. Oh sempat. Bapak pelatih saman ya?
Iya, pelatih saman. Jadi anak-anak cowoknya tuh semua bisa saman. Dan Ya. itu mungkin juga menurun ke kami, alhamdulillah. Jadi anak-anaknya juga suka seni gitu. Dari SD ikut selalu aktif ikut tari binas, kemudian menyanyi nasyid ikut selalu. Di pesantren pun alhamdulillah selalu ikut paduan suara, lombanya sampai juara apa namanya tingkat tingkat kabupaten kota di Langsa waktu itu. Kemudian juga pernah ikut apa namanya tilawah. Alhamdulillah itu juara 3 di kota di kabupaten waktu masih di pesantren, dan juga juara 3 tahfidz 5 juz waktu itu masih di pesantren Bang, tapi setelah di pesantren nggak pernah ikut lagi yang habis itu. Nah, jadi ya memang saya suka, dan sampai sekarang sampai di Kairo pun waktu itu pernah juara nasid yang diikuti oleh seluruh mahasiswa Indonesia, dan juga pop solo nasid. Sampai sekarang juga di sini saya melatih tari saman Bang. Jadi ya itu juga yang membuat mungkin wah ini baru pertama kali nih ada tari saman di YIN Samarinda. Ya. Alhamdulillah itu ya waktu itu pernah nampil juga, dan saya yang menyanyikan lagunya Bang, karena kan nggak ada yang bisa yang nyanyi. Jadi Ya. saya pensyairnya, mahasiswa saya yang menari waktu itu Ya. menyambut Bapak Menteri Agama datang ke YIN Samarinda. Jadi ya begitulah, karena suka seni Ya. Ya. dan itu terus ya dijalani dan dilakoni ya Ya. sebisanya. Ini pelatih saman. Ini kan saman biasa kan ditarikan laki-laki. Nah, ini pelatihnya Ya, perempuan. Yang menarinya ya. laki-laki. Ada laki-laki, ada perempuan Bang. Oh ya, karena situasi. Kalau itu kan ada ya tari saman Aceh itu kan ada yang Ratu Oh, yang Ratu Jaro. Ratu Jaro. Itu pernah kami tampil di kantor Gubernur Kaltim, terus di Bank Indonesia Kaltim, itu juga alhamdulillah. Karena kayaknya belum ada gitu kalau di Kaltim yang tari itu, jadi kalau misalnya minta tarian selain tarian Dayak atau tarian tradisional Kaltim itu biasanya manggil kita Bang. Ya. Jadi saya punya di sini komunitas pusat minat bakat yang kita inisiasi dengan teman saya di dosen juga di Fakultas Syariah, dan kami mendukung dan melatih anak-anak yang memang punya minat bakat yang bisa dikembangkan, baik seni tradisional, tarian, atau juga misalnya debat. Alhamdulillah saya juga pernah juara debat Aceh Bang tahun 2003. Waktu masih di Madrasah Ulumul Quran. Jadi ya apa yang saya bisa itu saya buangkan dan saya kembangkan dengan mahasiswa-mahasiswa yang ada di sini. Ya. Debat bahasa Inggris, bahasa Arab. Dulu bahasa Arab Bang, yang saya ikut itu debat bahasa Arab se-Aceh. Alhamdulillah juara 1 kami waktu itu. Ya, keren sekali ya. Juara 1, ya ini nggak terpas 1 begitu ya. Dan tadi Binas melatih tari Ratu Jaro berarti, walaupun tahu saman melatih Ratu Jaro, karena kan biasa kan saman seperti disampaikan tadi ditarikan laki-laki. Nah ini sudah semacam pakem begitu. Nah berarti ini mengenalkan Ratu Jaro, di samping juga mengenalkan saman walaupun tidak menarikan saman begitu. Nah jadi Bu Ma ini juga sekaligus mengenalkan seni budaya Aceh di Kaltim ini ya. Iya, betul Bang. Jadi orang jadi tahu kan, wah jadi ini juga jadi sesuatu yang baru juga gitu ketika melihat, wah ini kok siapa yang melatih gitu. Jadi orang jadi cari tahu gitu, oh ternyata Bu Mai. Iya. Ya, tapi alhamdulillah karena saya itu ya Bang, kecintaan saya terhadap tanah kelahiran saya itu alhamdulillah. Bahkan ketika saya di Mesir pun di Malaysia itu saya pasti tidak lepas dengan dari mana saya berasal gitu. Bahkan kalau itu baju-baju kerja saya itu Bang ada yang ada kerawangnya. Kalau misalnya menghadiri kegiatan di kantor gubernur di Bank Indonesia atau di mana gitu yang pertemuan-pertemuan, saya pasti menggunakan tas
tas Aceh atau tas yang memang ukiran-ukiran Gayo seperti itu. Jadi Ya, orang jadi bertanya, wah ini cantik ini ukirannya dari mana gitu. Nah, ya tidak langsung mereka jadi tahu gitu. Dan itu ya, cara saya untuk memperkenalkan identitas saya. Dan saya tidak pernah malu bang, bahkan saya bangga dengan identitas saya. Saya sebagai seorang Putri Gayo Aceh, dan saya dimanapun saya berada saya tidak akan pernah lupakan hal itu. Bahkan kalau ngomong pun pasti ketahuan kan logatnya tuh masih logat Gayo, logat Aceh. Kalau ngomong dengan apa siapapun orang Gayo itu pasti bahasa Gayo gitu. Dimanapun berada, walaupun sudah ke Malaysia, ke Mesir, ya tidak, jangan lupa dengan bahasa ini bahasa ibu kita lah ya, dari mana kita berasal seperti itu ya, bang. ya. Dan ini menarik ya karena jarang-jarang setelah keluar kemudian apalagi tetap menunjukkan identitas berbahasanya dari aksen begitu ya, dan bangga Ya, dengan kegayuannya, keacehannya, kedaerahannya. ya, Nah, tapi Bu Ma betul ini sekali. berbeda, malah sekaligus jadi duta pengenal seni budaya dalam tanda kutip begitu. Eh, Iya. ya, Kak, waktu pas kuliah itu bagaimana? Itu juga secara akademik dan akademik juga menonjol dan non akademiknya juga aktif. Gimana, Bu Mai? Ya, jadi itu ya Bang, karena memang itu adalah apa minat dan kesukaan gitu. Jadi bahkan ketika kuliah pun itu selalu ini gitu ya. Betul juga tadi Bang, kayak duta jadinya ya, memperkenalkan gitu ya identitas kita. Bahkan kalau orang nggak tahu gitu, pasti saya bilangnya Gayo itu di mana gitu. Gayo itu Hmm, adalah penghasil kopi gitu. Nah itu ya, mereka langsung, oh iya iya ya kopi Gayo gitu. Nah ya, secara ya, tidak langsung mereka akan berpikir, oh iya 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 gitu. Dan itu adalah kelebihan yang mungkin apa ya, itu yang menjadikan kalau saya pribadi Bang, kalau pulang kampung itu pasti bawa ya, atau beli tas kah, beli selendang, beli hmm, baju yang memang kerawang-kerawang Gayo, atau ya, bros bros Aceh. Ini kebetulan saya tidak pakai bros Aceh. Biasanya saya kalau acara-acara khusus itu saya akan ya dari aksesoris yang saya gunakan, dari apapun itu, dan sejak kuliah dulu itu selalu begitu alhamdulillah. Dan ya itu tadi merasa bangga menjadi iya, putri Gayo gitu walaupun di mana-mana. Dan ya mungkin untuk saat ini belum punya kesempatan untuk bisa mengabdi di tanah sendiri, tapi saya tetap yakin bahwa dimanapun berada kita tetap bisa membanggakan tanah kelahiran kita. Itu iya. bang. Dan ini luar biasa karena mengenalkan di luar yang memang kemungkinan ada juga orang luar yang belum tahu. Seperti diceritakan Bu Maya tadi ketika dikasih tahu asal dari Gayo di mana? Oh, kopi. Nah, oh ya kopi Gayo. Nah, kemudian saman yang sudah mendunia. Nah, ada juga Ya, betul. yang terkenal di sana losernya begitu. Betul. Loser itu juga sudah mendunia gitu Bu Maya. Nah, balik ke S1 S2 tadi, balik ke S1 S2 Ya. itu secara akademik secara akademik menonjol juga waktu pas S1 S2. Kalau tadi kan S3 alhamdulillah Iya. selesai dengan membanggakan ya, dan S1 S2-nya bagaimana? S1 alhamdulillah saya ini Bang, kalau di Azhar itu dia kan nggak ada kumlot apa sudah, nggak ada istilah IPK itu, tapi Iya, dia ya. dari Jahit, Jidan, Mumtaz gitu. Alhamdulillah saya paling ini Jahit Bang. Jahit. Jadi Hmm, selalu naik tingkat, dan dua kali di tingkat 3, dan di tahun ketiga dan tahun keempat saya dapat Jahit Jidan. Alhamdulillah. Tapi belum sampai Mumtaz lah. Karena ya, saya sangat susah Bang untuk mendapatkan mumtaz tuh kayak kumlot ya. Dan itu anak Indonesia hanya satu orang kalau nggak salah yang mumtaz itu. Jadi ya, sangat sulit untuk mendapatkan nilai sampai mumtaz itu. Tapi alhamdulillah bisa sampai jajidan Bang. ya, ya, Jajidan itu sangat baik lah ya, baik ya. sekali. Dan itu sudah hebat sekali karena kan di angkatan Bu Ma itu yang orang Indonesia cuma satu tadi diceritakan. Dan Yang mumtaz ya. ya yang Mumtaz cuma satu. Dan nyampe ke sana pun itu sudah prestasi yang membanggakan.
Alhamdulillah. membanggakan, karena tidak semua orang yang kesempatan tentu ada, tapi tidak, lolos begitu. Ya, dan yang Ya. lolos itu satu di antaranya Bu Mai ini kan hebat sekali gitu. Nah, kalau untuk Alhamdulillah. kegiatan non akademiknya waktu pas S1, S2 itu bagaimana? Aktif juga? Ya, jadi kami kalau di sana itu di Mesir itu kan ada Persatuan Mahasiswa Aceh, namanya Keluarga Mahasiswa Aceh. Nah, itu juga kami ini Bang aktif. Disitulah saya Mhm. belajar Ratoh Jaro itu. Oh, iya Jadi iya. tari di Mesir itu saya belajar dari kakak-kakak yang memang asli orang Aceh. Mhm. Di sana kami belajar. Jadi pernah juga diundang acara kegiatan dubes waktu itu kami tampil. Nah dari situ ilmu dari situ yang saya kembangkan sekarang di sini. Terus pernah juga kami tuh juara nasid nasid Islami di sana Mmm. se-Indonesia sama mahasiswa Indonesia kayak gitu. S2 juga kayak gitu Bang. Jadi ikut nasid, ikut ya seperti itu. Jadi seninya itu ya ke bagian vokal dan ini dan tarian. Tari ya? Ya, Ya, karena alhamdulillah. memang darah dari orang tua tadi dan sejak kecil sudah Ya, dikenalkan dan memang dasarnya tidak bisa diam, dalam tanda kutip ya aktif dari betul. kecil aktif dari kecil Betul. sehingga itu pas sekolah Ya. pun, pas kuliah, sampai kerja pun ini, rasanya bakal sakit badannya kalau misalnya nggak beraktivitas begitu. Iya, betul sekali Bang. Sangat tepat. Iya, jadi waktu itu sebenarnya awalnya kan ya saya juga ini ya tidak mungkin serta-merta kita juga butuh apa namanya tuh penjajakan terlebih dahulu mengetahui sikon sekeliling kita gitu. Tapi waktu itu saya ingat sekali ketika ada dekan saya mengatakan ini kita mau acara wisuda Bu Mai, kenapa tidak kita menampilkan tarian? Waktu itu kan ada Bang tarian yang beberapa orang tuh yang nari tarian Aceh, tari Ratu Jaro itu yang viral kan sampai berapa. Ya, ya. Nah dari situ Bu Mai bisa nggak tari kayak gitu katanya. Nah dari situ saya wow kenapa tidak dicoba gitu. Nah akhirnya alhamdulillah rekrut mahasiswa yang mau dan ternyata luar biasa. Mereka juga mau ikut sampai waktu itu penarinya itu mencapai 25 orang Bang, dua Mmm. barisan kayak gitu. Dan alhamdulillah kita sukses tampil di acara wisuda perdana yang ada tariannya. Jadi sebelumnya kan acara wisuda itu ya formal seperti itu. Tapi ketika kita yang jadi panitianya, kita siapkan tarian, memang tarian Aceh yang memang belum ada di Kalimantan. Alhamdulillah. Iya, dan memang ini benar, eee, istilahnya dengan seni makin indah begitu. Jadi penampilan perdana dan yang tadinya kaku ya, ini jadi dinamis begitu. Jadi di samping dosen, ada kegiatan lain di Samarinda, Bu Mai? Ya, jadi selain dosen kerjanya banyak aktif di beberapa organisasi, organisasi profesi yang kita jalani misalnya asosiasi dosen hukum ekonomi syariah, kemudian himpunan ilmuwan syariah, dan saya juga alhamdulillah sebagai direktur pusat kajian halal. Dan sekarang ini saya memang lagi giat untuk mensosialisasikan tentang kewajiban sertifikasi halal, Bang. Jadi Mmm. sejak adanya undang-undang ya, terkait dengan jaminan produk halal, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, dan sejak tahun 2019 sudah diterapkan bahwa semua produk yang beredar di pasaran yang berkemasan itu harus bersertifikat halal. Nah, itu yang menjadi bagian pokok kajian kita di pusat kajian halal, yang mana sekarang sudah ada 65 relawan ya yang terdiri dari mahasiswa yang kita punya satu kegiatan sosial yaitu gerakan sadar halal dengan mensosialisasikan sertifikasi halal ini kepada pelaku usaha, UMKM, pedagang kaki lima yang ada di Kota Samarinda. Beberapa penelitian juga kita lakukan untuk bisa mengkaji lebih mendalam tentang jaminan produk halal ini, khususnya di Kalimantan Timur. Selain itu juga
sekarang alhamdulillah terpilih menjadi salah satu anggota Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Kalimantan Timur. Ya, jadi ini awalnya saya itu ditanya bersedia atau tidak, ya, karena mereka juga bilang butuh tokoh wanita yang bisa bergabung di dalam jajaran Komisi Fatwa. Nah, ketika itu ya alhamdulillah saya orangnya kalau misalnya ditawarkan sesuatu yang bermanfaat belum pernah mengatakan tidak. Karena bagi saya adalah ketika saya memang bisa dan itu adalah kualifikasi saya atau kompetensi yang saya bisa, bismillah saya terima. Alhamdulillah, jadi Komisi Fatwa itu juga bekerja sama dengan LPKOM MUI Bank untuk menerbitkan sertifikat halal bagi pelaku usaha yang mengajukan sertifikat halal. Jadi misalnya punya produk, terus supaya diakui ya produknya itu benar-benar halal, maka itu melalui proses melalui lembaga pemeriksa halal, baru kemudian nanti ditetapkan oleh Komisi Fatwa MUI. Jadi nanti dari Komisi Fatwa yang memutuskan apakah produk tersebut memang halal dan sesuai dengan syariat Islam, baru akan dikeluarkan label halalnya. Kegiatan lain juga ya beberapa hal yang dilakukan oleh Komisi Fatwa yang berkaitan dengan kebijakan dan juga hal-hal yang terkait apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Akhirnya baru-baru ini akan menerbitkan panduan tentang kurban karena akan berkurban. Jadi kegiatannya seperti itu, ya, insya Allah. Ya, saya membantu apa yang saya bisa dan apa yang dibutuhkan, karena juga bagi saya ketika memang dibutuhkan, sebisa mungkin saya akan berusaha untuk membantu sebisa saya. Ya. Seperti itu, Bang. Dan ini keren sekali loh. Jadi perempuan masuk MUI dan di komisi yang memang tidak ringan ya, Komisi Fatwa. Ya tentu kalau dinilai tidak kompeten dari sisi keilmuan, ya tidak sembarang karena ini kan kajiannya panjang sekali urusan fatwaan memfatwa ini ya. Dan perempuan lagi. Bu Mai saat duduk di Komisi Fatwa ini umur berapa? 35 tahun, Bang. Wah, 35 tahun. Ya sepertinya ya saya yang paling muda di antara anggota Komisi Fatwa tersebut. Iya. Jangan-jangan dan satu-satunya perempuan. Ya, satu-satunya perempuan. Jangan-jangan di MUI Kalimantan Timurnya Bu Mai yang paling muda. Mungkin, Bang. Ya. Mungkin ya. Kalau untuk perempuan sudah karena pasti. Biasanya yang senior-senior seperti itu. Jadi senior. Saya juga terkejut ketika harus diamanahi. Iya. Senior ya artinya dari sisi umur lebih tua. Ya, kan begitu dari pengalaman. Nah, tapi ini kan Bu Mai umur yang masih milenial. Ya. Kemudian perempuan satu-satunya di Komisi Fatwa itu, dan seperti saya bilang ini bukan komisi yang ringan begitu. Pekerjaannya luar biasa dengan kajian ya, dengan perbandingan yang panjang dan makan waktu banyak, melelahkan lah begitu. Nah, tapi Bu Mai bisa di situ, ini salut. Dan ya tentu lagi-lagi ini membanggakan kita ya, dalam ini ya lebih-lebih keluarga gitu ya. Dan tadi kan aktif di organisasi, kalau kegiatan lain Bu Mai penelitian juga aktif, tadi menulis? Ya, alhamdulillah sejak jadi dosen ya, kalau dulu fokus dengan tesis dan disertasi. Ya. Kalau sekarang dosen itu kan ada tuntutan harus ada penelitian, harus ada jurnal, harus ada buku. Alhamdulillah penelitian yang sudah dilakukan sebenarnya sudah banyak, ada 10-12.
kalau artikel yang terbit di jurnal itu paling paling atas baru yang terakreditasi Sinta 2 Bang, belum sampai internasional. Karena untuk masuk ke internasional itu sangat sulit dan butuh proses. Tapi insya Allah di dalam tahun ini sudah berproses untuk mengajukan ke Scopus, insya Allah. Insya Allah. Jurnal bisa diakses di ya jurnal Mazahib, jurnal Fenomena, Bigis, searching aja Maisaroh Rahmi Hasan, insya Allah nanti akan keluar di situ ya artikel-artikelnya. Alhamdulillah juga tahun lalu menerbitkan buku, ada 2 buku tahun lalu. Yang pertama buku antologi bersama teman-teman dari IIUM, alumni IIUM. Yang kedua buku diktat ya, atau buku keilmuan usul fikih, judulnya usul fikih. Kajian komprehensif teori, sumber hukum dan metode istinbat hukum. Jadi karena saya ini memang jurusan usul fikih, Bang. Jadi jurusan usul fikih, jadi kajian, penelitian, buku-buku juga berkaitan dengan keilmuan saya. Iya. Dan memang konsentrasi sekaligus spesialisnya di situ ya. Kalau untuk menulis di media, aktif juga ya? Sejak tahun 2021 alhamdulillah sudah mulai diminta untuk mengisi beberapa rubrik ya. Kebetulan kemarin ketika Ramadan ada 3 koran yang kita berpartisipasi menjadi penulis, dan juga ada 1 koran yang kita jadi ini pengamat ekonomi syariahnya, karena kebetulan saya home base-nya di hukum ekonomi syariah, Bang. Jadi ya sering dikaitkan dengan hukum ekonomi syariah. Jadi memang ada kaitan ya antara usul fikih ini tidak bisa juga dilepaskan dari perkembangan perekonomian, karena untuk bisa mengetahui hukum-hukum terbaru itu juga tidak lepas dari proses yang dilalui oleh usul fikih gitu kalau kita dalam hukum Islam. Nah, jadi keterkaitan itu yang menyebabkan orang melihat mungkin bisa dilihat dari hukum Islamnya seperti apa, seperti itu. Tapi korannya masih koran Kaltim, Bang. Jadi Kaltim Post, kemudian koran Kaltim dan kaltimkc.id. Alhamdulillah dipercayakan untuk bisa menjadi bagian dari media tersebut. Ya, dan ini kan kemudian sosialisasi tadi, pemikiran, hasil penelitian, jadinya lebih luas tersosialisasi, terdiseminasi dengan pembaca yang lebih banyak tentunya ya. Apalagi Bu Mai duduk di tingkat provinsi dan mengajar di kotanya ya sama Rinda. Iya, di kotanya. Ya, saya browsing juga Bu Mai ini juga narsum di TV ya. TV di Kota Samarinda. Iya, betul Bang. Ya, karena itu beberapa biasanya kita kerja sama dengan TV Islamic Center Samarinda. Jadi kita kalau misalnya ada kajian-kajian untuk bulan Ramadan dan juga kajian rutin setiap hari Selasa, biasanya kita bergiliran untuk mengisi siaran tersebut. Ada lagi satu lagi RRI di radio Republik Indonesia Samarinda. Itu juga kita berpartisipasi menjadi pengisi acara siaran paginya, Bang. Ya, jadi siaran pagi secara bergiliran kita dari dosen Yayan Samarinda, alhamdulillah saya dipercayakan menjadi salah satu dari pengisi kegiatan tersebut. Ya, alhamdulillah, dan ini menambah makin meluasnya diseminasi informasi tadi ya, sehingga memberikan pencerahan, kemudian informasi yang lebih ke masyarakat sekaligus pencerdasan gitu ya. Dan untuk menulis ini, mulai tahun berapa, Mai? Kalau menulis penelitian sejak tahun 2016, Bang. Ya, kalau menulis di media itu, Di media baru tahun ini. Baru tahun ini ya. Kalau pas sekolah, kuliah dulu belum ya? Belum. Itu saya orangnya sangat fokus dengan kuliah, Bang. Ya, memang fokus ke akademi. Jadi, alhamdulillah pas S1 lulusnya tepat waktu 4 tahun. Belum 4 tahun lah, alhamdulillah lulus. Kemudian S2 juga saya 3 semester lulus master, alhamdulillah, karena
fokus di S3 karena sudah punya anak, kerja, dan cuti 2 tahun, tapi alhamdulillah lulus itu sudah alhamdulillah. Sudah alhamdulillah. Dan sudah dapat peringatan ya. Untuk Ya, betul. untuk S3-nya tadi. Iya, iya. Dan ini ya kalau tidak diluluskan ya bisa DO. Ya, kalau tidak diluluskan ya akan diloloskan begitu ya. Ya, dan ini dapat dukungan yang luar biasa juga dari suami. Nah, nama suami Ibu Mai dan anak-anaknya bisa disampaikan? Ya, ini semua karena izin suami saya, alhamdulillah. Beliau juga lulusan Mesir, S1-nya, dan S2-nya dari IIUM juga, International Islamic University Malaysia. Kami satu jurusan, Bang. Ya, nama suami saya Tiniftahul Hadrasan Niza TH LCMIRK. Namanya sangat panjang. Ya, anak-anak saya juga karena ini bapaknya panjang namanya, anak saya juga panjang namanya, Bang. Tengku ya, anak yang pertama itu almarhum Tengku Yasmin, yang kedua Tengku Misbahul Ifkar El Mahali, yang ketiga Tengku Miska Iftihal Afkarya. Jadi orang kalau dengar namanya, wah ini orang mana katanya. Ternyata orang Aceh. Ya, Aceh Tamiang ya, berarti ya. Ya, Aceh Tamiang. Aceh Tamiang karena Tengku ya. Halo. Ya, karena Tengku Melayu ya. Iya. Iya. Keturunan Tengku Melayu. Iya. Baik. Dan ini kenalnya dulu Bu Rahmi sama suami pas kuliah berarti ya. Jadi sama-sama satu pondok, Bang. Oh, satu pondok. Oh, bahkan dari pondok. Iya, tapi enggak ini cuma teman aja. Iya. Ternyata sudah dari pondok kenalnya. Kemudian ya dijodohkan. Nah, kemudian berjuang bersama sampai ke tahap ini. Nah, ini kan banyak sekali kegiatannya apalagi di kampus tadi, dan membawa sesuatu yang menarik, sesuatu yang baru. Jangan-jangan di kampus Bu Mai jadi dosen favoritnya mahasiswa nih. Wah, itu tanya dengan mahasiswa saya dong, Bang. Iya. Ya, alhamdulillah dulu pernah tahun 2017 jadi dosen terfavorit. Tuh, benar. Tapi kalau sekarang kayaknya dosen galak deh. Oh gitu ya? Ya karena kan ini selalu nyuruh anak mahasiswanya supaya cepat lulus, Bang. Oh, itu bukan galak. Jadi mengingatkan supaya cepat lulus. Walaupun dengan nada galak begitu ya, tapi bukan dipahami galak. Itu tujuannya untuk kebaikan begitu ya. Betul. Ya, karena kan saya bilang inilah karena saya juga pernah merasakan di tahap misalnya S3 gitu kan. Saat ketika pihak lembaga sebenarnya itu sangat menginginkan kita untuk cepat lulus, apalagi kita di prodi itu, di program studi itu harus bisa menjamin mutu kualitas mahasiswa. Jadi kalau mahasiswanya lambat lulus, itu akan berefek kepada akreditasi prodinya. Nah, itu yang terus kita motivasi, semoga mahasiswanya cepat lulus seperti itu. Ya, jadi kadang-kadang ya jadi seperti itu, Bang. Iya. Jadi itu ya based on experience juga ya tadi karena dari pengalaman apalagi sudah dapat kartu merah peringatan gitu ya. Jadi jangan sampai mahasiswanya terulang dan ini kan juga kasihan juga orang tuanya. Dari sisi umur atau kesempatan yang jadi terhambat nggak ikut kan sayang gitu ya. Nah, ini luar biasa Bu Maya ceritanya. Nah, terakhir pesan ke penonton kita, terutama anak-anak muda nih. Oke, pesannya menjadi generasi muda ini adalah punya tantangan yang sangat luar biasa. Jangan pernah berhenti untuk berusaha, karena tugas kita sebagai manusia itu adalah ikhtiar. Berusaha untuk menjadi lebih baik. Ketika kita punya cita-cita tinggi tapi tidak ada usaha, maka itu akan sia-sia saja. Hanya mungkin keinginan yang ada dalam hati gitu. Tapi apabila cita-cita yang kita inginkan itu dibarengi dengan ikhtiar yang maksimal, usaha, kemudian doa dan juga tawakal, insya Allah apapun yang kita inginkan,
apapun yang kita harapkan, Allah akan kabulkan. Karena kalau saya yakin bahwa Allah itu bersama apa yang hambanya pikirkan. Jadi terutama wanita, jangan pernah berhenti, bahwa ketika kita punya tantangan di sekeliling kita yang mungkin mengatakan tidak perlu untuk kuliah tinggi-tinggi, toh ujung-ujungnya di rumah saja. Kita sekarang perlu merubah bahwa generasi muda itu adalah berasal dari kita. Jadi kalau di rumah misalnya punya ya kita sebagai ibu yang melahirkan anak punya basic keilmuan yang baik, insya Allah mudah-mudahan akan melahirkan generasi-generasi yang luar biasa. Itu harapan saya, dan mudah-mudahan seluruh pendengar, seluruh penonton bermanfaat ya, karena khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah bermanfaat untuk orang lain. Saya sangat yakin bahwa ketika kita bermanfaat bukan hanya untuk diri kita dan keluarga kita, tapi untuk orang banyak, itu akan lebih baik, karena kemanfaatan untuk orang banyak itu akan menghadirkan sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan kita. Itu saja, terima kasih Bang Yusradi Usman Al-Gayuni, sangat luar biasa, mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangan. Ya, amin. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum saya tutup, Bu Mai ada channel YouTube-nya? Bu Mai ya, sendiri? Ada Maisyarah Rahmi Hasan. Oke. Ya, saya punya YouTube channel Maisyarah Rahmi Hasan. Ya. Tapi akhir-akhir ini tidak begitu aktif ya. Jadi itu kontennya lebih ke hukum Islam, kemudian hukum ekonomi syariah, dan juga webinar-webinar yang kita lakukan. Jadi alhamdulillah kita di Yayan Samarinda sangat berupaya aktif untuk melaksanakan webinar-webinar yang bisa dimanfaatkan oleh banyak orang di Indonesia dan juga luar negeri. Ya, terakhir kami baru buat webinar internasional tentang halal, dan itu diikuti oleh 10 instansi di Malaysia dan Indonesia, dan alhamdulillah kita pelaksananya Bang, dan sudah selesai dan diikuti oleh hampir 500 peserta, dan ini terus kita kembangkan, mudah-mudahan bisa bukan hanya bermanfaat untuk di Kalimantan Timur tapi di Indonesia. Mungkin ini salah satu manfaat juga dari corona, walaupun banyak kemudaratan dan hal-hal yang kita dapati, tapi harus bisa mencari hal-hal yang kreatif dan produktif untuk bisa dimanfaatkan bukan hanya untuk kita tapi untuk orang banyak. Iya. Insya Allah. Amin. Jadi teman-teman jangan lupa juga nanti diikuti channel YouTube-nya Bu Maisyarah Rahmi Hasan. Baik, terima kasih banyak Bu Mai. Ya, sama-sama Bang. Waktunya sekali lagi, kesempatannya. Seperti saya sampaikan tadi, ini luar biasa obrolannya, mudah-mudahan bisa menginspirasi penonton kita di seluruh Indonesia, dan juga buat generasi muda ini jadi role model seperti yang sudah disampaikan dari pengalaman Ibu Mai tadi. Ya, sukses terus Bu Mai ya. Sukses terus. Terima kasih Bang Yusradi, sukses juga. Salam mudah-mudahan ya channelnya terus berkembang dan banyak ditonton oleh masyarakat. Amin. Dan salam hangat kami buat keluarga ya, buat keluarga di Aceh dan juga suami di sini, anak-anak. Siap. Terima kasih Bang Yusradi. Ya, baik, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.